warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Khairun Nikmah, dan di video kali ini kita akan bahas dua aliran penting dalam dunia filsafat pendidikan, yaitu idealisme dan realisme. Dan gimana sih kontribusinya dalam pendidikan Islam? Jadi, langsung saja, filsafat pendidikan Islam itu sebenarnya adalah kajian yang mencoba memahami pendidikan dari sudut pandang Islam. Tujuannya, supaya pendidikan bisa melahirkan manusia muslim yang gak cuma pintar secara intelektual, tetapi juga matang secara spiritual, akhlak, dan sosial. Nah, filsafat ini gak asal bicara, landasannya jelas dalam Al-Quran dan hadis. Jadi semua konsep tentang guru, murid, metode belajar, dan lingkungan belajar itu dirancang dengan nilai-nilai Islam. Sekarang kita akan masuk ke aliran pertama, yaitu idealisme. Kalau kita sederhanakan, idealisme itu meyakini bahwa yang paling nyata dan paling penting itu bukan dunia fisik, tapi ide, pikiran, dan kesadaran. Dan adapun tokoh-tokoh penting di dalam aliran ini, yaitu Plato, Immanuel Kant, dan Hegel. Nah, dalam konteks pendidikan Islam, idealisme punya pengaruh besar. Di antaranya, pertama, menekankan pada pendidikan akhlak dan spiritualitas. Dalam idealisme, pendidikan itu bukan cuma soal otak dan nilai akademik, tapi lebih dalam soal akhlak dan keteladanan spiritual dengan Tuhan. Jadi, pendidikan Islam yang terinspirasi dari idealisme fokus banget membentuk karakter dan hati yang bersih. Kedua, tujuan pendidikan sebagai penyempurna jiwa. Menurut idealisme, manusia itu punya potensi jiwa yang harus disempurnakan. Nah, pendidikan di sini berfungsi untuk memandu jiwa kita agar makin matang, makin bijak, dan makin dekat dengan kebenaran ilahi. Ketiga, nilai-nilai pendidikan bersifat tetap dan universal. Idealisme percaya bahwa ada nilai-nilai yang tidak berubah seperti kejujuran, kasih sayang, keadilan. Pendidikan Islam juga pegang prinsip ini. Jadi meskipun zaman berubah, nilai-nilai itu tetap jadi pedoman utama. Keempat, guru sebagai figur teladan atau uswah hasanah. Dalam idealisme, guru bukan cuma mengajar materi, tapi juga panutan moral dan spiritual. Dalam Islam, guru itu seperti orang tua kedua. Jadi sikap dan perilakunya harus mencerminkan ajaran yang dia bawa. Kelima, pentingnya rasionalitas dan kontemplasi. Idealisme mendorong manusia untuk banyak berpikir, merenung, dan memahami makna hidup. Ini sejalan dengan ajaran Islam yang banyak mengajak kita untuk berpikir atau tafakur, bukan sekedar ikut-ikutan. Keenam, pendidikan sebagai jalan menuju kebenaran hakiki. Tujuan utama belajar menurut idealisme adalah mencari kebenaran sejati dalam Islam. Kebenaran hakiki itu bersumber dari Allah. Jadi, pendidikan harus mengarahkan manusia ke jalan yang benar, bukan cuma pintar dunia. Pendidikan harus bisa membentuk akhlak dan spiritual yang kuat. Nah, beda lagi dengan realisme. Kalau aliran ini justru bilang bahwa dunia nyata yang bisa kita lihat, dengar, sentuh itu benar-benar ada dan bisa dipelajari. Di antara tokoh-tokoh penting dalam aliran ini adalah Aristoteles, Francis Bacon, dan John Locke. Dalam pendidikan Islam, realisme memberi kontribusi seperti penekanan pada akhlak, logika dalam belajar. Kalau idealisme fokus ke pikiran batin dan nilai, realisme lebih ke akal sehat dan logika. Pendidikan Islam juga menekankan penggunaan akal karena akal adalah salah satu anugerah Allah yang harus dimanfaatkan. Kedua, ilmu pengetahuan dunia sebagai bagian dari ibadah. Realisme memandang dunia nyata itu penting dalam Islam, mempelajari ilmu dunia kayak sains, kedokteran, ekonomi itu juga bisa jadi ibadah kalau niatnya benar dan bermanfaat. Ketiga, pengembangan kurikulum berbasis realitas.
Kalau idealisme menekankan nilai-nilai abadi, realisme ingin kurikulum disesuaikan dengan kondisi nyata di masyarakat. Jadi, peserta didik dibekali pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Keempat, guru sebagai fasilitator dan penentuan akal. Guru dalam pendekatan realisme bukan satu-satunya sumber ilmu. Ia justru lebih berperan sebagai pembimbing yang membantu murid berpikir mandiri, mengeksplorasi, dan memahami dunia sekitar. Kelima, keseimbangan antara dunia dan akhirat. Dalam realisme, dalam pendidikan Islam gak membuat kita lupa akhirat. Justru keduanya diseimbangkan. Kita diajarkan untuk sukses dunia, tapi tetap sadar bahwa hidup ini sementara dan ada kehidupan setelahnya. Mendorong penggunaan akal dan logika dalam proses belajar. Jadi, kesimpulannya, idealisme dan realisme bukan dua hal yang harus dipertentangkan, tapi justru saling melengkapi. Dari idealisme kita belajar pentingnya nilai, akal, dan pencarian kebenaran. Dari realisme kita diajak berpikir kritis, logis, dan siap menghadapi realitas hidup. Pendidikan Islam menggabungkan keduanya menjadi ilmu sebagai jalan mendekatkan diri kepada Allah sambil mempersiapkan manusia untuk jadi pemimpin yang bijak di bumi. Mungkin gitu dulu ya teman-teman untuk pembahasan kita kali ini. Semoga bisa menambah wawasan dan bikin kita makin semangat belajar. Mungkin cukup sekian. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.